Terima kasih yang mulia. Yang pertama dari Pak Muhammad Taufik, Pak ya. Direktur Keuangan Perum Perindo dulu, Oktober 2019. Periode 15 Oktober 2019. Ya. Sampai sekarang. Sampai dengan 2 Desember 2021. Ya. Sekarang? Sekarang Direktur Keuangan di Perum Jasa Desa 1. Oh, sudah pindah Pak ya? Ya. Nah, sebagai Direktur Keuangan saat itu siapa yang menjadi direktur utamanya Pak di Perum Perindo? Ya, pada awal 15 Oktober itu Bu Farida Mokotopi. Ya, Bu Farida ya. 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 Para saksi mungkin disimak juga, nanti pertanyaannya mungkin kurang lebih sama atau terkait. Sebagai Direktur Keuangan Pak ya, sepengetahuan saksi bagaimana mekanisme pembayaran dari perusahaan kepada mitra saat itu? Bagaimana? Ya, mekanisme pembayaran terhadap mitra dalam hal ini mitra perdagangan. Ya. Ya. Kalau ada dua, kalau terkait perdagangan itu ada supplier, ya. Terus ada pembeli. Kalau pembeli berarti ada pembayaran dari pembeli pada saat sudah terpenuhi apa yang diminta produk perikanannya. Kalau kepada supplier pada saat sudah disediakan produk perikanan yang dibutuhkan oleh Perindo. Gitu Pak. Ya. Secara hierarkis struktur organisasi perusahaan, bagaimana atau pada saat mana Pak Direktur Keuangan berperan dalam proses pembayaran pada mitra? Ya, untuk pembayarannya sendiri posisinya terakhir kan menggunakan sistem BNI CMS ya. Jadi pada saat ada proses perdagangan yang harus disetujui atau dirilis oleh Direktur Keuangan, itu akan dilakukan. Tapi ada juga yang perdagangan yang dilakukan oleh cabang atau unit, itu dilakukan oleh mereka, karena mereka disediakan ada modal ada modal dari unitnya sendiri. Ya. Sebelum sampai ke meja Pak Direktur Keuangan saat itu, apakah ada proses yang terjadi di bawah? Ya, jadi ada bisa saya sebutkan bahwa baik dilakukan oleh cabang ataupun oleh divisi perdagangan di kantor pusat pada saat mengajukan pembayaran kepada supplier itu ada nota dinas dan itu melalui e-office dan melalui sistem dilengkapi beberapa dokumen. Ya, terus di bagian keuangan itu akan melakukan verifikasi. Verifikasi itu juga akan melihat dokumen-dokumen yang ada. Ya. Terus akhirnya terkait dengan pembukuan, dibuatlah voucher. Voucher itu ada tanda tangan dari pembuat voucher, usulan pembayaran, jadi staf di keuangan, terus kemudian kepemimpinannya berjenjang sampai ke saya. Ya. Nah, jika demikian, siapa pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan background screening terhadap kondisi mitra usaha? Dimulai ya dari bagian direktorat operasional pada saat awal bisa disebut hari ini pada saat mulai bertransaksi atau bekerja sama. Di situ harusnya sudah mulai ada screening bahwa pihak yang akan bertransaksi atau bekerja sama dengan Perindo itu harus dilihat kapabilitas dan kapabilitasnya. Ya, itu. Nah, berikutnya lagi itu menjadi bagian sebenarnya kalau terkait dengan bonabilitas yaitu di Direktorat Operasional. Kalau di Direktorat Keuangan lebih bicara ke verifikasi untuk akhirnya bisa dicairkan tagihan yang ada. Lebih ke seperti itu.
pada saat itu Pak, apakah Pak Direktur Keuangan pernah menemukan adanya invoice yang fiktif, PO yang fiktif, gudang ikan yang kosong? Saya tidak pernah tahu. Tidak ada. Tidak pernah tahu. Ya. Akhirnya kemudian Pak Dirkul bertanda tangan dicek pembayaran. Oh, ini kaitannya dengan Ya, kalau kemudian pembayaran tadi? oh, kalau dari sisi saya, fiktif tidak fiktif itu dimulai dari akhirnya kalau pada saat pembayaran ada verifikasi. Ya. Verifikasi dari bagian keuangan. Nah, Artinya sudah sampai ke meja direksi itu sudah lengkap. sudah lengkap. Ya, sudah terverifikasi. Iya. Bu Reti, bagaimana pengalaman Ibu? Baik, ketika kita menerbitan voucher, dan tadi saya hanya menambahkan sedikit saja. Ya, setidaknya sampai Juni 2017 Bu ya. Iya. Ya. Tepatnya 25. Ya. Jadi yang dimaksud verifikasi di keuangan itu hanya kelengkapan dokumen saja. Oke. Hanya itu saja. Ingatkan. Ya. Tidak ada konfirmasi ke bawah Bu? Tidak. Jadi di keuangan hanya verifikasi kelengkapan dokumen saja. Iya. Apakah direksi juga mengecek ke gudang? Oh tidak. Itu kelengkapan dokumen saja. Ya, dokumen ya. Artinya apa yang tertulis di dokumen? Perjanjiannya ada, PO-nya ada, gitu, acaranya ada, tapi di dalamnya itu misalnya seandainya itu ada yang salah, di keuangan tidak sampai ke situ. Nah, kemudian terjadi kekeliruan di lapangan. Siapa yang bertanggung jawab? Di operasi. Ya, Karena yang ada jabatan barangkali Bu? ya tentunya di divisi SBU tadi ya? Iya, di SBU, manajer SBU. Manajer SBU. Iya. Ya. Pak Boyke sebagai sekper ya? Ada yang saudara ketahui? Gimana Pak? Ada yang saudara ketahui tentang itu tadi? Ya, itu kalau kewenangan itu ada di kewenangan di GM SBU namanya ya. GM SBU. Ya, jadi kalau misalnya ikannya 10 Ya. jadi 9 atau ikan-ikannya itu di GM SBU. Kalau direksi itu hanya kelengkapan data-datanya aja. Marah-marah kita. Oke. Akhirnya terjadi lapor polisi. Tidak. Tidak jadi ya. Dilaporkan karena ada pertimbangan dari direktur operasi waktu itu bahwa mereka akan melakukan pendekatan persuasif dan itu memang dilakukan Ya. oleh direktur operasi. Ya. Pak Taufik, kami hanya memastikan sekali lagi, apakah pada saat kerjasama perdagangan dengan CPTAB ini berlangsung, siapa direktur utamanya? Saya tidak, ini karena itu sebenarnya kan proses yang berjalan yang akhirnya pada bulan Maret atau April terjadi kejadian yang akhirnya dibahas di internal direksi. Jadi pada saat itu berarti direktur utamanya Bu Farida. Ya. Ya. Cuma ini terselip di dakwaan Pak Risyanto. Makanya kami memastikan, bukan Pak Risyanto saat itu Pak ya, Bu Farida ya. Ya. Ya, betul. Kami pegang perjanjiannya Pak, tertanggal 4 Oktober 2019, ditandatangani Bu Farida. Ya. Nah, kemudian Pak, dalam kerjasama antara perusahaan dengan mitra usaha, apakah selalu dengan sebuah surat perjanjian atau kontrak? Ya. Kalau sepengetahuan saya terkait dengan kegiatan operasional itu kan transaksi. Kalau namanya perdagangan ikan ya transaksi perdagangan ikan itu bisa dalam bentuk jual putus. Ya. Nah, kalau perjanjian ini biasanya ada komitmen jangka panjang untuk melakukan kerjasama secara transaksi perdagangan secara periodik dengan kedua belah pihak. Nah, ini mungkin dengan seperti itu untuk diwujudkan dalam bentuk kerjasama. Ya. Tapi kalau sepanjang yang saya baca dari kerjasama yang ada ini, ya isinya itu tuh ya seperti jual putus transaksi per PO atau Ya. ya. Oke. Nah, khusus dengan CPTAB ini Pak, sepengetahuan saksi berapa nilai kumulatif transaksi perdagangannya? Terakhir itu ada beberapa tahun
sekitar 30 kurang lebih lah. Ya. Ya. Itu hutangnya. Iya. Yang macet di utang tadi. Iya. Nilai transaksi seluruhnya? Transaksinya lupa saya. Oke. Catatan ini kami 84 miliar. Nah, yang kami tanyakan, apakah dari kumulasi transaksi itu keseluruhnya selalu macet atau ada yang lancar juga? Itu seperti apa Pak waktu itu? Maksudnya untuk yang Ya, jual beli ikannya dengan CPTAB. Ya. Saya tidak tahu ini proses yang lancarnya itu. Sebenarnya kan secara umum kejadian piutang macet ini kan diawali dengan proses transaksi atau kerjasama atau perdagangan yang tadinya itu baik gitu kan. Ya. Tapi berikutnya lagi karena saya tidak tahu karena permasalahan apa atau etikat apa, terus akhirnya mulai terjadi pembayaran yang tertunda, terus Ya. terjadi piutang macet. Tapi tetap ada pembayaran secara cicil atau bertahap seperti itu? Saya lupa tidak tahu persis, tapi sepertinya ada. Ya. Ya. Catatan kami ada nilai pembayaran 52 miliar Pak. Jadi menyisakan piutang 31 miliar 149 juta sekian. Itu yang mau kami tanyakan. Dalam praktek atau yang terjadi saat itu artinya memang terjadi transaksi jual beli yang pada umumnya gitu. Iya, yang namanya bisnis kan memang ya ada kejadian transaksi yang sebenarnya lancar, tapi pada suatu saat piutang itu biasa. Ya. Tapi pada saat piutang itu melebihi jangka waktu tertentu, itu yang menjadi masalah. Ya. Dan itu yang harus diselesaikan. Pak, Bapak sebut tadi jangka waktu tertentu. Arti itu diatur dalam kontrak. Kalau di dalam kontrak biasanya kalau yang sepengetahuan saya biasanya waktu yang wajar gitu. Jadi Ya. kalau punya transaksi perdagangan ikan memang dari sisi perindo ke supplier itu bayar cash. Ya. Tapi dari pembeli ke perindo itu biasanya ada tempo. Ya. Temponya itu paling cepat kalau tidak salah 14 hari dan masih dianggap lancar itu 2-3 bulan. Ya. Itu sesuai kesepakatan. Tapi lebih dari 1 tahun itu sudah dianggap macet. Baik. Berarti itu di tahun 2019 tadi Pak ya? 2018 ya? Ini 2019 tadi ya? Itu berarti 2019. 2019. Oke. Ya. Nah, kemudian terkait dengan CPTAB belum bayar atau Bapak tadi sebut piutang. Ya. Dalam neraca perdagangan perusahaan itu dicatatkan sebagai apa, Pak? Dicatatkan sebagai piutang. Ya. Piutang perusahaan, Iya, piutang. bukan kerugian. Ya kalau ada kolom laba, rugi itu bagaimana? Kan Bapak Direktur Keuangan. Tapi pada saat sudah macet, terus ada yang dicadangkan, nah itu baru masuk ke kerugian lain-lain. Oh. Berarti tetap piutang dia semula kan? Artinya masih ada kesempatan untuk menagihkan begitu Pak ya? Kesempatan walaupun sudah dihapus buku di neraca, tetap harus ditagihkan. Kalau kami menyebut extra countable, ada catatan sendiri. Iya. Tapi itu bukan berarti kalau hapus buku itu tidak ditagih lagi, tetap Oke. Jelas. Apakah Bu Reti ikut menyusun RKAP tahun anggaran 2017? RKAP 2017. Iya. Ikut. Ya. Apakah saat ini sudah dibahas dan diusulkan atau dicantumkan soal MTN dalam RKAP? Hanya saja sumber dana pinjaman, tidak menyebutkan dengan detail MTN. Ya, ya. Itu ada ya? Nah, Selalu setiap tahun ada. ada. Karena kan pinjam selain MTN ada ke bank. Iya. Ya. Iya. Nah kemudian RKAP disahkan. Iya. Apa sudah ada MTN di situ? Belum. Belum ada. Belum. Tapi tidak melarang untuk pinjaman melalui MTN gitu kan? Maksudnya yang Tidak ada larangan juga. Tidak. Dalam, nah, Tidak.
Ya. RKP 2017 yang disusun 2016. Nah, kami ada RKP-nya, Bu, ya. Nah, kemudian RKP tadi disetujui oleh Dewas Iya. dan disetujui RUPS. Iya. Bagaimana? Apakah Ibu ikut waktu itu dalam rapat RUPS? Kalau SAP 2017 saya ikut. Ya. Iya. Ada dibahas soal MTN bersama Dewas dan BUMN? Masalah MTN sih tidak dibahas ya, hanya saja memang kita memang perlu dana dari luar untuk kegiatan investasi dan modal kerja. Ya. Investasi dan modal kerja itu tadi, Bu, ya? Iya. Oke. Nah, kemudian meskipun Ibu sudah jadi direktur umum tapi masih direksi ya. Iya. Nah, RKAP dijalankan dalam 1 tahun. Iya. Ya. Dibuat LPJ. Apa istilahnya, Bu? LKPJ ya? Pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban. Dilakukan audit Iya. oleh kantor angkutan publik. Iya. Ya, auditor independen ya. Iya. Nah, disetujui Dewas? Mohon maaf ketika pertanggungjawaban 2017 karena saya Februari sudah tidak diberi lagi, jadi saya sudah tidak mengikuti proses itu. Oh ya. Laporan auditor per Maret 2018. Iya. Kami ada dokumennya. Nah, tapi mekanismenya seperti itu, Bu, ya. Iya. Kami hanya menanya mekanisme, Iya, betul. ya kan? Nah, setiap LPJ yang telah disetujui oleh Dewas dan disahkan oleh RUPS. Artinya apa nih, Bu? Apakah masih ada permasalahan-permasalahan yang tertinggal di situ terkait laporan keuangan yang dana MTN tadi waktu itu? Tidak, sudah clear. Harusnya clear kan? Ya. Ya, betul. Baik, kita lanjut ya. Ibu sampai situ aja ya, Bu, berarti ya? Mohon maaf. Ya. Kemudian digantikan Pak ini. Siapa Pak Arif ya? Pak Arif Puntoro yang kemarin. Ya. Oke, baik. Kemudian kita ke ya agak loncat dikit ke Pak Sari dulu barangkali, Pak, ya. Kita mau konfirmasi ini soal surat persetujuan penerbitan MTN ya. Ini benar, Pak, dikeluarkan oleh Dewas ya? Ya, tanggal 10 Juli 2017. Baik. Nah, apakah ini sebagai syarat untuk pengajuan MTN tadi, Pak? Posisi Dewas itu sifatnya menyetujui atas usulan sebuah proposal untuk MTN, dan kemudian untuk tahap selanjutnya harus mengikuti aturan perundangan yang ada, yaitu PP 9 tahun 2013 untuk dilaporkan kepada Menteri BUMN. Pada prinsipnya begitu, Pak. Nah, kemudian kami juga mensyaratkan harus ikut tata kelola yang benar, good governance, kemudian peruntukannya juga harus digunakan sesuai dengan usulannya. Demikian, Pak. Jadi kalau dikatakan MTN di sini udah langsung 209 nih, Pak. Berarti seri A dan seri B Seri ya? A dan seri B. Oke. Apakah penerbitan MTN saat itu sudah mendapat persetujuan oleh Dewas? Kami tidak menyetujui penerbitannya, kami menyetujui proposalnya untuk diusulkan kepada Menteri BUMN, karena penerbitan kami tidak ikutkan. Oke. Penerbitan kami tidak ikut sertakan. Ya. Tapi substansi dan isi surat ini, Pak, persetujuan penerbitan MTN tahun 2017. Ya, usulan penerbitan sebetulnya intinya Ya. adalah usulan penerbitan. Ya, baik. Jadi karena kan disebutkan di sini, Pak, dalam narisnya Dewan tidak mendapat persetujuan Dewas, tapi sudah setuju, Pak, ya? Setuju untuk Setuju. usulannya, Pak, untuk diteruskan Ya. prosesnya sesuai aturan perundangan yang berat. Ya. Baik. Nah, kemudian MTN terbit, Pak, di 2 Agustus 2017. Iya, Pak. Bapak pernah melihat? Nah, kemudian terkait tadi pelaksanaan, Pak, pelaksanaan dari apa tadi, RKAP tadi, Bu, ya? Ya. Bagaimana, Pak Wahyu?
RKAP yang LPJ jadinya, laporan pertanggungjawaban 2017 ini Pak. Ya. Jadi memang salah satu tugas dari Kementerian BUMN adalah memberikan pengesahan Ya. terhadap laporan tahun buku 2017 Ya. yang tetap kasus ini. Ya. Jadi di prosesnya tentunya ini berjenjang Ya. dari tim kami. Salah satu yang menjadi concern adalah adanya MTN yang belum ada persetujuan dari Menteri BUMN. Tapi seperti disampaikan teman-teman yang lain bahwa untuk menerbitkan surat utang ini adalah harus mendapatkan persetujuan. Nah untuk itu karena ada permintaan dari direksi semacam memutihkan itu, apakah penerbitannya di 2017 dan rumusnya ini adalah di Juni 2018. Ya. Makanya kalimat yang disarankan oleh Biro Hukum kami adalah menyetujui tindakan direksi menerbitkan MTN tahun 2017 pada wilayah revenue Juni 2018 Ya. dengan beberapa catatan. Betul. Nah, ini Pak suratnya ya. Ya betul. Ibu Rini M. Sumarno, Ya Menteri BUMN saat itu. betul. Nah, pada saat RUPS berarti ada Pak Dewas juga kan? Ada direksi. Ya betul. Bagaimana saat itu Pak? Gini, karena itu bentuknya perum itu ada RUPS sebenarnya. Oh. Jadi ini sirkuler. Jadi dibahas dengan kami di lapangan, kemudian kami bawa ke Menteri BUMN untuk mendapatkan pengesahan sesuai dengan prosesnya. Iya. Data rapat umum Gaza antara bukan terbagi atas saham ya, Iya. masih dimiliki 100% oleh pemerintah. Tidak berbagi atas saham untuk perum ini. Jadi betulnya sirkuler langsung Menteri yang mengesahkan. Ya. Ada surat tadi dari direksi. Betul. Dirutnya Pak Risyanto. 2000 ya. Ya. Kemudian ada jawaban dari Menteri BUMN. Betul. Betul. Saya baca Pak ya. Menyetujui tindakan direksi menerbitkan MTN sebesar 200 miliar dan penggunaannya selama tahun buku 2017 sebagaimana tercermin dalam laporan keuangan konsolidasi perseroan. Nah, laporan keuangan yang tadi itu Bu ya, yang sudah di audit Joko Sidik. Ibu tahu ya? Atau Bapak tahu? Siapa? Biasanya Pak akuntan publiknya? Joko Sidik dan Indra. Pak Topik tahu? Iya, tahu. KP ya, betul. Pak Boyke ya, betul ya. Ya. Artinya apa Pak? Sudah setuju? Tapi coba tolong dilengkapi kalimatnya. Oh ya, baca lagi. Sebagaimana tercermin laporan keuangan konsolidasi perseroan tahun buku 2017 yang diaudit oleh kantor akuntan publik Joko Sidik dan Indra dimaksud. Nah ini tadi Pak. Ya, terus Ya kan? Mempertimbangkan penerbitan MTN dimaksud telah dilaksanakan sebelum mendapat persetujuan kami sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2005. Ya kan, maka kami meminta agar saudara lebih meningkatkan governance dalam setiap pelaksanaan aksi korporasi serta mematuhi ketentuan peraturan perundang terkait dalam pelaksanaannya. Mempertimbangkan. Substansinya menyetujui. Nah, kemudian berarti Pak Sarip sudah MTN ini ya, ada persetujuan Dewas dan pada laporan penggunaan atau pertanggungjawabannya juga sudah disetujui Menteri BUMN. Begitu Pak ya? ya, kalau proses administrasi ya. Ya, baik. Kalau Pak Sarip sendiri apa yang Bapak ketahui tentang dana MTN ini Pak? Pak Sarip. Apakah MTN ini bersumber dari keuangan negara? MTN bersumber dari masyarakat. Ya. Salah satunya yang terbesar adalah bank tani, Oh, bank swasta Pak? ya bank Oke. masyarakat dan kemudian beberapa masyarakat lain. Ada bank BUMN? Seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik, sebetulnya kerjasama itu bagian dari aksi korporasi. Ya. Aksi korporasi yang sifatnya misalnya perdagangan adalah jual beli putus misalnya demikian. Ya. Saya memahami tidak semua kerjasama disampaikan oleh kami, tapi